Shalom warga kerajaan, sungguh senang sekali kali ini edisi spesial Kingdom Culture. Karena apa? Saya pribadi senang sekali nih karena bertepatan dengan anniversary pernikahan. Wow, shalom. Shalom. Anniversary yang ke 29. 29, baru Hampir 29 ke ya. Mutiara ya. Hampir mutiara. Mutiara Wow. 30 ya. Wah, luar biasa dan privilege bisa wawancara syuting hari ini tuh persis ya. Persis Ya. hari ini. Anniversary. Ya. Wow. Apa sih? Coba dong sharing ke kita semua rahasianya, resep lah kalau bagi Bapak Ibu di rumah itu pernikahan yang apa ya, keluargaku sorgaku lah seperti itu. Ya, jadi sejak kita bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Raja kita, sisulah kerajaan Allah sudah ada dalam diri kita. Ya. Nah, caranya bagaimana sekarang? Ya tinggal mewujud nyatakan kerajaan Allah itu keluar. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan minuman, Roma 14 ayat 17. Tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Jadi ayo sekarang tinggal kita yang keluarkan hidup dalam kebenaran. Lalu kita keluarkan damai sejahtera itu nyata dalam diri kita. Dan tentunya sukacita oleh Roh Kudus itu diwujud nyatakan kepada pasangan lebih dulu. Sehingga saling-saling menyatakan kuasa kerajaan Allah. Mak klop so sweet gitu. Jadi ya udah apa namanya secara natural hidupi aja panggilan Tuhan itu dalam pernikahan ya. Kerajaan Allah bukan di luar sana, di dalam hati setiap kita. Dan selamat juga udah jadi opa oma. Yes. Baru. Thank you. Opa oma muda. Opa oma Haleluya. muda dan saya lihat ini saya membayangkan ya Pak Roni dan Ibu Nancy ini peranannya banyak banget. Ibu Nancy juga Ibu Gembala, konselor, Pak Roni juga menjadi bapak rohani bagi banyak orang gitu ya. Dan saya kira banyak sekali fungsional dalam kehidupan, dalam pelayanan juga, dalam pribadi juga. Kira-kira yang paling menantang itu sisi mana nih Pak Roni atau Bu Nancy gitu? Tentunya harus kembali kepada hal yang basic ya. Yang basic yaitu apa? Tentunya menjadi seorang bapak itu. Seorang bapak. Ya, jadi seorang bapak sekaligus seorang suami ya. Karena saya sebagai suami buat dia, istri saya, tapi sekaligus juga berfungsi sebagai bapak buat dia. Karena kita mengajarkan dalam Kejadian 2 ayat yang ke-24-25 ketika laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya kan. Ya. Keduanya menjadi satu daging. Nah, di dalam Alkitab itu kita bisa melihat bahwa kalau kita lihat dalam pemberkatan nikah, itu orang tua daripada yang wanita menyerahkan kepada yang laki-laki. Ya. Itu artinya apa? Pemindahan tanggung jawab orang tuanya dia bapak kepada suami yang selain jadi suami jadi bapak. Jadi buat saya peran yang menantang adalah as a husband but also as a father. Wow. Gitu. Nah ini kalau Pak Roni nih, kalau Bu Nancy seperti apa tuh? Peran apa ya kan Ibu Gembala iya, konselor bagi banyak orang iya gitu. Karena kan memang pada awalnya pada waktu Tuhan menciptakan Hawa, setelah Hawa diciptakan langsung peranannya apa? Di situ firman Tuhan berkata Allah memberkati mereka. Ya. Jadi masuk dalam pernikahan. Jadi automatically saya juga kalau dibilang peran sebagai istri itu benar-benar bukan hanya kalau dibilang menantang itu kan sesuatu yang ada positif ada negatif ya. Tapi enjoy juga sih. Kalau tadi dibilang bagaimana Pak Roni sebagai suami 29 tahun pernikahan, saya bangga sama suami saya. Wow. Karena apa? Kita keluarga bukan sempurna lah ya. Pasti sometimes ada banyak kekurangan, sometimes juga kita konflik. Tapi tadi dikatakan karena Pak Roni itu mengalirkan kebenaran dalam keluarga kami gitu. Nah kalau dibilang menantang itu sebagai istri lah sesuatu menantang tapi sukacita. Karena ketika saya mempraktekkan hidup saya sebagai istri dengan benar, anak-anak melihat sehingga hidup saya jadi pola buat anak-anak. Wow. Nanti anak-anak pun punya anak-anaknya lagi, mereka akan jadi pola buat anak-anaknya lagi. Sehingga kita tuh benar-benar kolonisasi kerajaan Allah lewat peran kita yang pertama sebagai istri terlebih dulu gitu. Wow, kayaknya kalau lihat Bapak Ibu ini keluarga impian gitu ya. Dan ini penasaran juga. Soalnya pernah gak sih konflik yang gimana ya? Kamu nih kayaknya terlalu sibuk deh.
pelayanan. Iya. Boleh dong, ini pernah nggak kayak gitu tuh? Pernah. Oh. Kalau itu sih jelas pernah ya. Tapi kita berdua akhirnya how to solve the problem. Ingat ya, itu paling penting, menyelesaikan itu ya? masalah ya. Ya. Jadi akhirnya khususnya dia ini salah satu bahasa kasihnya itu adalah quality time. Waktu Oke. berkualitas. Nah, sementara saya tugasnya banyak. Mhm. Pak Arifin mempercayakan selain sebagai gembala rayon di Jabodetabek, Banten, tapi juga ketua regional 7 seluruh Sumatera, Kepulauan Riau, Jawa Barat, lalu juga ketua tim misi bersama, ya, dan jadi supervisor untuk rock seluruh Amerika. Lalu kemudian saya jadi ketua salah satu ketua di BPP GBI Sinode. GBI Sinode, benar. Jadi akhirnya begini, memang waktunya banyak tersita urusan-urusan entah pelayanan ataupun organisasi, tapi akhirnya saya harus buat prioritas. Prioritas pertama adalah keluarga saya, istri. Karena Alkitab bilang, hai suami kasihilah istrimu. Bukan hai suami kasihilah pelayananmu. Hai suami kasihilah gerejamu, enggak loh. Jadi maka yang saya prioritaskan adalah istri saya dulu. Ya. Caranya bagaimana? Mhm. Nah, seluruh jadwal sekarang saya angkat istri saya, bukan cuma istri tapi sekretaris pribadi saya. Sekretaris pribadi. Nah, kalau sekretaris pribadi enak, kenapa? Bisa digoda. Makanya ya kan, saya angkat dia jadi sekretaris pribadi, dia pegang jadwal saya. Jadi kalau ada undangan atau kegiatan rapat, dia yang atur semuanya sehingga dia bisa tahu berapa cukup waktu untuk dia seperti itu. Sehingga konflik persoalan teratasi dengan baik. Itu pandangan saya. Nggak tahu kalau istri Karena saya. kalau yang saya jadi sekretarisnya, saya yang mengiyakan atau mentidakkan kan. Gak bisa protes juga ya. Punya Iya, otoritas. punya Punya otoritas. Jadi kan gini loh, kesepakatan bersama dong. Oke. Ya. Kalau sesuatu yang sudah kita sepakati nggak mungkin saya protes. Dan Iya. kalau saya yang ngatur, saya tahu kecukupan juga buat anak-anak. Ya. Sehingga saya tahu oh ini cukup buat anak-anak. Sehingga juga membuat anak-anak nggak protes sama bapaknya. Lain kali panggil bapaknya nanti kok kelamaan keluar pelayanan. Jadi Hati-hati ya. iya, jadi saya sebagai istri, sebagai mama tahu kecukupan waktu buat saya pribadi juga buat anak-anak. Ya, jadi kembali lagi prioritas itu Ya, tadi Iya. ya. benar. Dan saya juga penasaran, pernah nggak sih merasa, dan saya yakin Bapak Ibu di rumah juga sering, kok saya merasa gagal banget ya jadi bapak, atau punya ini nggak, pernah merasa seperti itu nggak? Perasaan gagal sih tidak, tapi merasa bahwa kok ini masih ada yang kurang Iya. gitu, Iya. atau kok belum maksimal kita menyelesaikannya. Ya itu harus jujur ya. Bahkan kita suka buat evaluasi. Oke. Jadi kami sering ya, makanya penting saya himbau kepada suami istri untuk duduk bersama. Ya, bikin perencanaan, lalu bikin evaluasi fungsi organisasi, fungsi manajemen itu planning, organizing, controlling, actuating, dan sebagai evaluasi itu juga harus diterapkan di organisasi rumah tangga yang terkecil, yaitu keluarga. Makanya kita bikin perencanaan, termasuk misalnya kapan kita bisa liburan bersama satu keluarga penuh, itu harus direncanakan. Kapan saya harus datang ke tempat acara anak-anak saya kuliah atau sekolah, itu harus direncanakan sehingga bisa terstruktur, terjaga, dan saya harus mementingkan itu ketimbang pelayanan seperti itu. Itu jadi makanya prioritas utama itu adalah keluarga lebih dulu seperti itu. Jadi pengaturan, jadi nggak sampai merasa jadi kayak gagal seperti itu. Iya sih, ya betul sih, nggak berpikir gagal, cuman sometimes berpikir aku kok kurang ya. Sometimes aja sih kadang-kadang buat suami, buat anak-anak, kadang-kadang juga buat sebagai peran saya sebagai istri gembala, kurang buat jemaat gitu sih. Boleh kasih saran nggak ke Bapak Ibu di rumah yang mungkin lagi, aduh aku kurang maksimal ya jadi bapak atau jadi gembala ini, kok kayaknya apalagi kondisi pandemi seperti ini kan relationship dengan jemaat berkurang. Mungkin saja Bapak Ibu di rumah juga merasakan seperti itu. Apa yang harus mereka lakukan saat ini? Ya kita biasa bicarakan itu. Oke. Jadi istri saya ini kan daya ingatnya luar biasa. Kalau foto karakter tuh ungu 6, detail. Jadi Detail. dicatat. Ingat ini,
si telepon jemaat ini Ulang tahun. mesti ulang tahun apa semua. Ah. Nah dia yang kemudian beritahukan kepada saya. Oke. Ya kita memang nggak bisa datangi, tapi kalau sekarang kita telepon pas ulang tahunnya, terus apalagi kita dengar ada masalah, dia suka ingatkan saya. Ini betul-betul penolong yang sepadan, teman Iya, pewaris iya, tahta kasih karunia ya. Dia nolong saya untuk, sayang tolong kamu telepon dia. Aku dengar ada begini, nah gitu ya. Jadi saya telepon, Oke. saya itu kan, jadi sehingga terhubunglah dengan dengan jemaat seperti itu. Mhm. Cepat tanggap itu penting sekali. Oke. Jadi kalau kita rasa bahwa kita ini tidak maksimal apa ya, jangan cuma ya tinggal dalam Berubah penyesalan. ya? Enggak, harus sambil langkah Ya. kaki ya sebentar kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni kalau kami kurang maksimal dalam hal ini, tapi kami mau Tuhan oleh anugerah-Mu dimampukan untuk kami menjadi maksimal, potensi kami menjadi maksimal semuanya gitu. Jadi baru melangkah dong, langsung ambil tindakan-tindakan menyelesaikan. seperti Iya, itu. benar. Ya. Nah, saya lihat kan memang peran Pak Roni dan Bu Nancy itu dengan sangat baik dijalani. Tentunya juga dengan prioritas keluarga terlebih dahulu. Ya. Tetapi juga yang lain itu tertata dengan rapi kalau saya melihatnya ya. Saya nggak tahu seperti apa. Tetapi ya mungkin bisa kasih saran ke kami gimana supaya tetap konsisten. Prioritas dengan benar, tetapi juga yang side ini bisa terjaga dengan rapi. Apa sih tipsnya? Kalau saya semua saya catat. Jadi selain saya minta tolong dia ada agenda, dia punya agenda untuk saya, tapi saya juga punya agenda untuk saya sendiri. Oke, jadi planning itu Ya planning itu saya lihat. Ya. Jadi misalnya kalau untuk besok, hari ini saya sudah lihat besok apa yang jadwalnya saya apa aja lakukan, ya? gitu ya. Jadi sehingga Oke. bahkan saya misalnya kalau Senin, saya lihat jadwal saya sepanjang nanti 1 minggu ke depan ini sampai hari Minggu apa yang harus saya lakukan. Jadi saya atur sedemikian rupa seperti itu. Dan kalau ada yang sifatnya dadakan-dadakan, saya tidak ambil keputusan langsung. Saya Oke. mesti koordinasikan dengan istri saya. Ini ada hal yang mendadak gini, gimana kamu bisa gitu ya. Kalaupun perlu bersama dengan dia, akhirnya apa? Hal itu saya tanggung jawab itu saya ambil, tapi saya ajak dia juga bersama-sama Oke, melakukannya. Jadi oke. kebersamaan tetap terjaga itu Oke. dari Bu pihak Nancy saya. mungkin punya tips and Sama trick? sih, prinsipnya gini, kalau dibilang pengelola, justru hidup pengelolaan tuh paling kecil justru dalam rumah tangga. Makanya kalau Ini yang dibilang sering dilupakan ya. iya, makanya kalau dibilang kok bisa merangkap beberapa hal gitu ya, karena dikelola. Saya juga mencatat, kita masing-masing punya agenda masing-masing gitu. Kita harus mencatat dan sama seperti yang tadi Pak Roni bilang, dari awal minggu kita lihat nih apa-apa ke depan. Oke. Nah itu mengelola, sehingga lebih tertata lah. Jadi memang kuncinya ya prioritas dan itu ya Manajemen Manajemen. Dan itu dimulai dari keluarga. Keluarga. Termasuk pengelolaan keuangan nanti Iya. mimpi-mimpinya Iya. seperti ini apa. kami punya mingguan. budgeting. Ya. Kami punya laporan keuangan bulanan. Wow. Betul, saya jadi tahu persis. Makanya kami berdua by the grace of God dapat kemurahan Tuhan anak-anak bisa kuliah di luar negeri. Tapi kami tidak punya utang 1 rupiah pun. Itu karena apa? Manajemen keuangan. Pengelolaan yang baik ya. Jadi Bapak Ibu di rumah ingat bahwa pengelolaan itu sangat penting. Benar. Planning dalam keluarga kita itu Iya. penting banget, is everything ya. Karena Iya. tanpa itu kita tidak bisa menentukan prioritas yang benar Iya. dan pengelolaan yang benar dengan apapun pekerjaan kita, pelayanan kita ya. Wow, Benar. luar biasa. Boleh ya di sesi terakhir ini kita doakan buat Ya. Bapak Ibu di rumah yang mungkin lagi ini bimbang nih seperti apa. Harus bingung mulai dari mana, dan kita udah tahu sekarang bahwa dimulai dari perencanaan. Ya. Boleh kita berdoa bareng-bareng ya? Ya. Tuhan, kami memberkati setiap pasangan yang ada yang hari-hari ini sedang dalam pergumulan. Karuniakan kepada mereka kemampuan untuk bisa memanage rumah tangga mereka dengan baik, memanage keuangan mereka dengan baik. Juga karuniakan mereka kemampuan Tuhan untuk menjadi pelaksana kehendak-Mu yang tajam di akhir zaman ini. Amin. Kami berdoa pulihkan setiap hubungan agar sungguh-sungguh mereka merasakan dan mengalami kerajaan sorga nyata dalam hidup setiap mereka. Kami lepaskan berkat pemulihan ini dalam nama Bapa, Dalam Putra dan nama Roh Kudus. Amin. Amin. Thank you Bu Nancy, thank you Pak Thank Roni you. buat Sama-sama. waktunya luar biasa sekali. Kita akan ketemu lagi suatu saat mungkin di Jakarta atau dimanapun dengan tema-tema yang fresh gitu ya. Yes. Baik warga kerajaan, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan atau konseling bisa email di
email berikut ini supaya kami bisa mendoakan Bapak Ibu dan melayani Bapak Ibu dengan sangat baik. Sampai jumpa di program Kingdom Culture berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.